Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 5 akan menjelaskan dan menjawab soal dari chapter 9 pada soal P9.1 dan P9.2 beserta dengan soal dan jawaban untuk chapter 10. Sebelum memulai, kami perkenalkan dahulu, dimulai dari saya, Nafiah Hayati dengan NPM akhir 148. Saya Mira Syamsiadi Putri dengan NPM akhir 140. Saya Amika Puji Lestari dengan NPM akhir 149. Saya Karina Wahyunita dengan NPM akhir 143. Saya Gladisti Cornelia Agri dengan NPM akhir 14. Baik, yang pertama membahas soal P9.1 L1 LCN RV. Jadi ada pertanyaan, Remers SE memproduksi meja. Sekian besar meja perusahaan adalah model standar dan dijual berdasarkan harga katalog. Yang mana pada tanggal 31 Desember 2022, meja jadi berikut muncul dalam inventaris perusahaan. Nah, ini ada finish desk A, B, C, dan D. Lalu ini diketahui harga jual katalognya pada tahun 2022, lalu daftar biaya Vivo per inventaris, dan estimasi cost to complete and sell dan harga jual katalog pada 2023. Nah, katalog 2022 itu berlaku hingga November 2022 dan katalog 2023 berlaku mulai 1 Desember 2022. Semua harga katalog adalah neto setelah potongan biasa. Nah, pertanyaannya, berapa jumlah yang harus dicantumkan untuk masing-masing dari 4 meja dalam inventaris perusahaan pada 31 Desember 2022 dengan asumsi bahwa perusahaan telah mengadopsi pendekatan biaya Vivo terendah atau nilai realisasi neto untuk penilaian inventaris berdasarkan masing-masing item. Nah, yang pertama itu kita mencari NRV. Nah, NRV atau Net Realizable Value itu rumusnya harga jual katalog 2023 ini dikurangi dengan estimasi biaya penjualan. Dan LCNRV itu merupakan nilai terendah antara biaya Vivo dan NRV. Jadi penyelesaian step pertama itu dan membuat tabel seperti ini, misalkan desk A, B, C, dan D. Lalu biaya Vivo-nya tadi yang dari atas dari tabel yang diketahui, lalu harga jualnya itu juga yang diketahui tadi. Nah, lalu habis itu kan ini ada biaya penjualan dari masing-masing desk. Nah, NRV ini merupakan harga dikurangi dengan estimasi biaya penjualan atau ini biaya penjualannya. Jadi 500.000 nah, dikurangi dengan 50.000. Lalu yang desk BIM 540.000 dikurangi 110.000. Begitu juga dengan seterusnya sehingga menghasilkan NRV masing-masing desk sebesar 450 euro, 430 euro, 640 euro, dan 1000 euro. Lalu LCNRV yang digunakan itu yang DEX A dengan menggunakan NRV-nya. Lalu yang DEX B juga NRV. Yang DEX C juga yang NRV. Lalu yang DEX D itu baru menggunakan yang biaya Vivo. Jadi kesimpulannya nilai persediaan yang harus dilaporkan untuk masing-masing meja itu DEX A itu 450 euro, DEX B 430 euro, yang DEX C 640 euro, dan DEX D itu 960 euro. Pembahasan soal selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya di sini ada soal dari P9.2. Dan di sini untuk soalnya, Bersia Home Improvement PLC memasang pengganti siding jendela dan pintu kaca bercerai untuk rumah keluarga tunggal dan kompleks kondominium. Perusahaan sedang dalam proses menyiapkan laporan keuangan tahunannya untuk tahun fiskal yang berakhir pada 31 Mei 2002. Jim LCD, pengendali untuk Bersia, telah mengumpulkan data berikut yang dimana pada tanggal 31 Mei 2022, saldo dalam akun persediaan bahan baku Bersia itu ada 408.000 dan tunjangan untuk mengurangi persediaan ke NRV itu memiliki saldo kredit 27.500. Lalu LCD merangkum biaya persediaan dan data pasar yang relevan pada 31 Mei dalam jadwal di bawah ini. Dan di sini LCD menugaskan Patricia, seorang intern dari sebuah perguruan tinggi setempat, untuk menghitung jumlah yang seharusnya muncul pada laporan keuangan Garcia pada tanggal 31 Mei 2022.
untuk persediaan di bawah aturan LCNRV yang diterapkan pada setiap item dalam persediaan. De Verau menyatakan kekhawatiran tentang menyimpang dari prinsip biaya historis. Dan di sini terdapat beberapa data mengenai setiap item persediaan. Geser ke bawah. Nah, di sini instruksinya yang pertama, saya akan mengerjakan untuk instruksi yang pertama, yaitu menentukan keseimbangan yang tepat dalam cadangan untuk mengurangi persediaan ke nilai realisasi bersih pada 31 Mei 2022. Nah, caranya untuk menentukan saldo allowance to reduce inventory to NRV digunakan metode LCNRV atau lower of cost or net realizable value, yaitu setiap item persediaan dinilai berdasarkan nilai yang lebih rendah antara cost dan NRV. Nah, di sini terlihat bahwa aluminium memiliki cost sebesar 70.000 dan NRV-nya ada 56.000, sehingga untuk LCNRV yang digunakan yaitu pada NRV yaitu 56.000. Kemudian untuk cedar subsidi yang di sini costnya 86.000, lalu NRV-nya ada 84.800. Sehingga untuk LCNRV yang digunakan yaitu 84.800. Kemudian untuk low ferret glass doors costnya itu ada 112.000, lalu untuk NRV-nya ada 168.300. Sehingga untuk LCNRV yang digunakan yaitu cost yaitu 112.000. Lalu untuk thermal windows costnya ada 140, kemudian untuk NRV-nya ada 140 juga yaitu sama, sehingga untuk LCNRV-nya juga 140. Nah, baru kita harus menghitung total dari LCNRV dari mulai 56.000 hingga 140.000 itu yang menghasilkan 392.800. Nah, kita juga perlu menghitung persediaan berdasarkan cost, yang dimana totalnya di situ ada 408.000. Nah, setelah seluruh tadi dinilai, kita perlu mencari selisih antara cost dan LCNRV yang menunjukkan besarnya penurunan nilai persediaan yang harus dicatat sebagai allowance. Di sini terjadi pengurangan antara cost dan LCNRV yaitu 408.000 dikurangi 392.800 yang menghasilkan 15.200. Nah, dengan adanya saldo allowance to reduce inventory to NRV yang diperlukan kan ada 15.200. Nah, allowance ini itu menunjukkan jumlah penurunan nilai persediaan agar persediaan yang dilaporkan sebesar nilai yang dapat direalisasikan. Ini sesuai dengan prinsip konservatif agar persediaan itu tidak terlalu tinggi. Untuk instruksi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, memasuki instruksi yang selanjutnya yaitu A2, kita disuruh menentukan keuntungan atau kerugian yang terjadi dengan menggunakan metode kerugian akibat perubahan dalam cadangan untuk mengurangi persediaan hingga NRV. Nah, di sini untuk mencari keuntungan atau kerugian kita bisa mengurangkan saldo awal cadangan dengan saldo akhir yang dibutuhkan. Jadi pada soal itu sudah diketahui beginning allowance balance-nya itu adalah 27.500. Lalu ada required ending allowance balance yang diketahui sebelumnya yang telah dihitung pada instruksi A1 yaitu sebesar 15.200. Jadi kita mengurangkan 27.500 dengan 15.200. Jadi keuntungannya adalah 12.300. Jadi keuntungan akibat perubahan dalam cadangan untuk mengurangi persediaan hingga NRV adalah 12.300. Nah, untuk instruksi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya yaitu pada poin B, di sini kita harus menjelaskan alasan penggunaan aturan LCNRV sebagaimana diterapkan pada persediaan. Nah, aturan LCNRV atau Lower of Cost or Net Realizable Value dipakai karena perusahaan itu ingin menampilkan nilai persediaan yang realistis dan tidak terlalu tinggi di dalam laporan keuangan. Nah, alasannya yaitu yang pertama, agar persediaan tidak dinilai terlalu besar. Kalau harga jual barang turun atau barangnya rusak atau usang, itu maka nilai sebenarnya juga turun. Nah, dengan LCNRV, perusahaan itu harus menurunkan nilai persediaan ke nilai yang bisa diperoleh dari penjualan atau NRV, sehingga
tidak menggelembungkan aset atau melonjakkan aset. Lalu yang kedua, menghindari laba yang terlalu besar atau tidak realistis. Nah, kalau penurunan nilai tidak dicatat, laba itu bisa terlihat lebih tinggi dari yang sebenarnya. Nah, LCNRV ini memastikan kerugian itu langsung dicatat saat terjadi. Lalu yang ketiga, mengikuti prinsip konservatisme atau hati-hati, di mana di alam akuntansi, jika perusahaan itu rugi, itu langsung diakui. Sedangkan jika mengalami keuntungan, itu ditunggu sampai benar-benar terjadi atau saat terjadinya penjualan. Nah, hal ini membuat laporan keuangan itu lebih aman dan tidak menyesatkan. Lalu untuk alasan yang keempat, yaitu menunjukkan nilai manfaat yang sebenarnya. Nah, kalau barang hanya bisa dijual lebih rendah dari biaya, berarti manfaat ekonominya itu memang sudah turun. Jadi nilai di laporannya itu juga harus disesuaikan. Lalu untuk alasan yang terakhir yaitu kelima, informasi jadi lebih dapat dipercaya. Investor dan pengguna laporan keuangan itu bisa lebih yakin bahwa angka persediaan dan laba itu tidak dilebih-lebihkan. Jadi intinya, LCNRV itu digunakan supaya nilai persediaan tidak terlalu tinggi, kerugian diakui tepat waktu, dan laporan keuangan itu bisa lebih jujur serta andal. Untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya membahas mengenai soal dan jawab pada chapter 10. Di sini kami memiliki soal yang pertama. Pada tanggal 1 Maret 2026, PT Mahardika membeli sebidang tanah sebagai lokasi pabrik seharga 350.000 dolar. Sebuah bangunan tua yang di atas tanah tersebut dihancurkan dan pembangunan gedung baru selesai pada tanggal 1 Desember 2026. Biaya-biaya yang terjadi selama periode tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, ada pembongkaran gedung lama seharga 25.000 dolar dengan biaya arsitek 40.000 dolar dengan biaya hukum untuk menyelidiki hak milik dan kontrak pembelian seharga 8.000 dolar. Lalu ada biaya konstruksi gedung baru seharga 1.500.000 dolar. Hasil penjualan material sisa bongkar gedung lama laku terjual seharga 12.000 dolar. Pertanyaannya, berapakah biaya perolehan tanah, land dan gedung baru building yang harus dicatat oleh PT Mahardika? Pertama, kita hitung dahulu, yaitu perhitungan biaya perolehan tanah. Semua biaya yang berkaitan dengan pengadaan tanah dan pembersihan lahan agar siap bangun di lokasi di akun tanah. Biaya pembongkaran gedung lama dianggap sebagai biaya penyimpanan lahan dan hasil penjualan material bongkaran akan dikurangkan dari biaya tersebut. Jadi, komponen biaya dari tanah tuh harga pembelian tanahnya kan sebesar 35.000 dolar, lalu ditambah dengan pembongkaran gedung lama sebesar 25.000 dolar, lalu dikurangkan hasil penjualan material bongkaran gedung lama sebesar 12.000 dolar, lalu ditambah dengan biaya hukum. Maka total perolehan tanahnya sebesar 371.000 dolar. Nah, setelah itu kita menghitung perolehan biaya gedung baru. Biaya perolehan gedung itu mencakup semua biaya secara langsung berhubungan dengan konstruksi bangunan baru. Jadi di sini ada biaya arsitek yaitu sebesar 40.000 dolar ditambah dengan biaya konstruksi gedung baru sebesar 1.500.000 dolar. Maka total gedung barunya sebesar 1.540.000 dolar. Jadi, biaya untuk perolehan tanah sebesar 371.000 dolar dan untuk biaya perolehan gedung baru sebesar 1.540.000 dolar. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kami mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam perkataan maupun dalam menjawab. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.